أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Selain jadi imam, terus juga mengajar tahfiz di Masjid Ar-Rahmah itu sore, malam atau gimana? Ya, untuk waktunya itu waktu istilahnya waktu menambah atau menghadapkan hafalannya itu waktu maghrib. Maghrib ya, habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib itu sampai isya. Tapi untuk menghafalnya itu menghafal sendiri di rumah. Tapi saya tetap arahkan yang begini, kamu begini. Kalau waktu begini harus begini. Utamanya itu saya tekankan itu yang namanya sholat wajib. Sholat wajib. Bukan berarti istilahnya kita bukan penghafal, nggak usah kita sholat wajib. Tapi istilahnya sambil menghafalkan ya, di dalam sholat gitu ya. Karena ada pengalaman dulu itu teman saya. Dia sampai bingung itu. Niatnya sudah bagus, tekadnya sudah kuat, sudah sabarnya juga iya. Kenapa katanya orang itu susah betul masuk? Singkat cerita, akhirnya dia introspeksi diri, tidak tahu itu ya mungkin petunjuk sudah itu. Dia menyadari bahwa sholatnya itu bolong-bolong. Akhirnya setelah dia memperbaiki, mengevaluasi dulu dirinya, akhirnya dia mendirikan sholat waktu itu. Akhirnya dia mudah menghafal. Tadi salah satu mempengaruhi. Jadi saya tekankan itu ke nih murid-murid ya. Iya. Ditekankan untuk sholat 5 waktu biar nggak bolong-bolong, dan itu juga menjadi salah satu menjaga hafalan kita ya. Iya. Nah, untuk siswanya sendiri ada banyak atau gimana? Ada berapa? Enggak juga terlalu banyak. Ya sekitar 5-6 orang. 5-6 orang. Tapi kalau misalnya ada mau nambah nih, betul nanti penonton yang ada di podcast, mungkin ada orang tua yang mau anaknya menghafal Al-Quran, boleh ikut atau gimana? Atau ada brosur pendaftaran? Kalau masalah itu ada kakak saya nanti dikomunikasikan dulu sama Pak Fatah. Karena saya juga sering berkomunikasi sama beliau bahwa saya lihat ini tidak bisa ditambah lagi kalau begini. Bukan tidak bisa, karena ini tadi ibaratnya kita mengedepankan daripada hasil, daripada ini percuma, bukan juga percuma banyak, bagus banyak, tapi banyak juga bagus juga daripada istilahnya. Tapi saya tekankan itu tadi, bukan mendingnya, ibaratnya biar sedikit tapi bagus istilahnya. Mungkin dari segi kualitas hafalannya kan. Karena mungkin di sisi lain yang perlu diperhatikan itu mungkin kefokusan kita sebagai pengajar. Ya. Karena kita sendiri ngajarin 5, mungkin itu masih bisa dalam artian kita rangkul lah, kita jaga. Tapi kalau 10, 20, 30 dengan sumber daya manusia hanya kita sendiri pengajar, mungkin kewalahan kan. Itu mungkin salah satu jadi pertimbangannya ya. Nah itu mungkin buat teman-teman juga sebagai informasi lah ya, sebagai informasi bahwasanya bukan berarti tidak mau menerima lagi siswa, tapi Ustadz Erwin ini juga mau menyelesaikan dulu yang 5 orang ini kualitasnya bagaimana, terus bagaimana cara menjaga mereka. Karena kalau sendirian, kecuali kalau mungkin punya teman ngajar yang sama-sama penghafal, mungkin bisa lebih ringan. Mungkin itu salah satu pertimbangannya. Kalau secara suka duka sebagai penghafal Al-Quran itu apa sih? Di sisi lain dari sulitnya menghafal. Suka dukanya ya. Suka dulu lah, baru duka nanti. Sebenarnya kalau ini pribadi saya, sebenarnya ketika kita menikmati yang namanya menghafalkan Al-Quran itu, sebenarnya tidak ada duka. Nikmat saja itu. Nikmat yang ditemukan. Karena itu tadi kembali ke yang 3
utamanya yang pertama tadi itu niat karena Allah. Itu sudah itu. Kalau itu sudah karena Allah itu, walaupun duka menjadi suka. Karena tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Itu. Walaupun ya enggak usah lah saya ceritakan suka dukanya kan. Itu intinya itu. Dan siapa ya, bukan saya menggurui atau ibaratnya lebih jago saya, tapi paling tidak ini berbagi cerita. Ya, berbagi cerita aja bahwa yang menyelamatkan kita itu niat kita. Karena anak dapat minal iman ya. Ya, sesuatu itu tergantung daripada anak dapat minal iman kebersihannya. Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu. Jadi tergantung daripada niat kita. Iya. Saya juga belajar gitu. Jadi saya teringat ke cerita tadi yang di awal mula mau menghafal. Ya. Terus diajak sahabat mondok, ya. Terus ditinggal gitu kan. Ya. Kan itu duka tuh. Ya, sebenarnya ya. duka. Ya, sebenarnya duka. Ya, tapi menjadi sebuah penolong, suka, kebahagiaan ya, ya. di mana Allah ngasih jalan itu supaya kita lebih fokus menghafal ya. Ya, ya. Andai kata mungkin tadi kutip kalau teman kita masih sama-sama mungkin beda cerita. Ya kan, beda cerita. Tapi Allah ngasih jalan cerita yang berbeda. Ini menjadi salah satu jalan bisa fokus untuk menghafal salah satu. Iya. Mungkin sebuah ujian juga, apakah ini istilahnya kuat kayak ini? Betul kayak ini karena Allah ini. Karena orang beriman itu pasti diuji ya, keimanannya. Betul kayak ini. Ya, kalau saya kan cerita-cerita aja kan. Ya. Siapa taunya kan ya. Kita diuji ini bilang betul kayak ini karena saya bisa bahasanya kan. Ya. Jadi saya diuji. Yang panggil saya tadi itu ibaratnya dia saya ini mengikut aja. Ibaratnya bukan saya sebagai, dia yang sebagai. Jadi saya diuji di situ apakah betul niat saya ini karena itu. Fokus ke situ atau tidak. Andaikan misalnya saya tidak fokus ke situ, bagaimanapun caranya saya tetap pulang di situ. Tapi itu tadi karena keadaannya juga tadi. Iya. Karena saya tidak ada mau istilahnya. Menghubungi nggak bisa. Mau mengadu sama siapa? Iya, mau siapa? Jalani aja dulu. Jalani aja. Ini namanya terjebak dalam kebaikan. Iya, terjebak. Daripada mungkin terjebak dalam suatu maksiat ya. Iya. Nah, kan itu suka duka nih. Suka duka malah jadi dukanya itu malah jadi suka gitu ya dalam setiap menghafal Al-Quran karena ada niat karena Allah tadi. Nah, kalau dari sisi pribadi nih, kan pendidikan insya Allah sudah selesai ya dalam hal ini kuliah dan nanti mungkin setelah kuliah ini juga bekerja sekarang mungkin menjadi salah satu mungkin bisa dikatakan profesi atau pekerjaan lah ya menjadi imam itu. Karena menurut pribadi saya kadang orang gini, sedikit cerita teman-teman sekalian, orang kalau jadi marbot, orang jadi muazin, orang jadi imam itu kadang-kadang malu. Betul ya, kadang-kadang tuh malu. Oh kamu kok jadi marbot, kok kamu jadi imam? Kan ada pekerjaan lain gitu yang namanya mungkin jadi sebagai pegawai negeri sipil atau mungkin jadi pengusaha yang secara finansial keuangan itu mungkin bisa besar didapatkan gitu kan. Dan kalau orang mau jadi imam, orang jadi muazin, orang jadi marbot itu kadang-kadang dikesampingkan. Padahal dari salah satu guru saya pernah dengar pekerjaan itu pekerjaan yang mulia, di mana secara finansial saya pernah ngobrol sama salah satu imam ya muda, sebut saja Ustadz Abdul gitu. Secara finansial dia terpenuhi, secara ibadah juga terpenuhi. Yang mana itu tidak semua orang didapat. Saya pernah bekerja di salah satu instansi, saya bisa mendapatkan finansial yang cukup, tapi ibadah saya yang kurang. Karena waktu yang dihabiskan. Nah mungkin sebagai seorang imam Masjid Ar-Rahmah yang mungkin bisa dikatakan notabene termuda lah saat ini ya, termuda di Masjid Ar-Rahmah, merasakan nggak hal itu? Atau rasa minder itu ada nggak? Atau misalnya nikmat yang tadi saya sebutkan itu ibadah dapat, mungkin secara keuangan juga ada gitu. Gimana menurut? Tapi saya cerita pribadi saya. Saya itu sebetulnya kalau masalah yang kayak gini tidak ada rasa minder apa. Tidak saya pedulikan itu. Apapun itu, bagaimanapun bentuknya itu. Dan saya tidak pernah terlintas memang di pikiran ya. Bilang minder apa atau segala macam tidak ada.
malah mungkin ya kita ini merasa apa ya, nah, tapi kita itu kontrol itu, bahasa kutipnya ada kebanggaan pribadi ya, ada gitu kebanggaan tapi pribadi. itu ditahan ya, jangan sampai jadi ria ya, kita istilahnya menata hati ya. Tapi kalau ditanya secara kenyamanan nih sebagai pribadi, menjadi imam itu susah nggak sih? Ya, apalagi kan Masjid Ar-Rahmah gitu kan, masjid terbesar, salah satu masjid terbesar di Kecamatan Sangkulirang. Ada beban nggak sih pas jadi imam? Ya itu tadi, kalau sampai saat sekarang ini belum ada beban. Jalan aja gitu ya, santai ya aja. Karena itu tadi yang susah aku jelaskan, karena ini perasaan kan. Iya, nikmat betul itu anaknya itu. Karena tidak semua yang kita rasakan bisa diungkapkan gitu ya. Karena berangkat dari situ juga bilang, ada pesan guru itu bahwa keberkahan suatu ilmu itu tidak diukur daripada banyaknya ilmu, tapi keberkahan suatu ilmu itu dilihat dari kemanfaatan. Jadi saya merasa ilmu saya ini bermanfaat, walaupun mungkin saya ini masih belajar, istilahnya belum terlalu banyak hafalan, saya tetap masih belajar juga. Dan kita itu memang tidak tahu hadis ke apa namanya itu kita disuruh belajar dari buayan sampai lalat itu tadi. Nah, berkenaan dengan suka duka kita udah ngobrol. Terus kalau harapan ke depan itu ada nggak sih? Kan harapan secara umum atau secara pribadi dalam hal apa itu? Ya kita bahas secara pribadi dulu. Harapan secara atau cita-cita ke depan ya. Kalau cita-cita saya itu untuk ya terutama menyangkut dengan hafalan Al-Quran itu nggak usah besar-besar. Alhamdulillah kalau misalnya saya mencapai istilahnya hafalan saya itu tetap terjaga, kemudian selalu karena lillahi ta'ala. Karena menurut saya yang menjadi pemenangnya itu, menurut saya ya, yang menjadi pemenangnya itu sampai di akhir dan lillahi ta'ala, itu yang pemenang itu bagi saya. Tapi bukan saya lebih jago ceritanya kan, bukan. Nah, saya juga masih belajar. Jadi itu harapan saya tetap terjaga hafalannya dan tetap lillahi ta'ala. Itu yang menjadi pemenang sesungguhnya. Tapi yang dirasakan sama Ustadz Erwin tinggal di Sangkuran alhamdulillah nyaman ya? Nyaman. Secara mungkin masyarakatnya, secara mungkin suasananya, lingkungannya. Apalagi kita ini saat podcast ini diambil gambar ini berada di terasnya Masjid Ar-Rahmah. Iya. Jadi ya maklum kalau ada suara-suara kapal lewat karena memang Masjid Ar-Rahmah ini posisinya tepat sekali dengan laut ya. Iya. Saya pengen satu kali lah untuk penutup closing ini Ustadz Erwin bisa melantunkan salah satu ayat suci Al-Quran, mungkin satu atau dua ayat sebagai penutup, dan ini juga menjadi salah satu agar podcast kita menjadi keberkahan di dalamnya karena ada lantunan ayat suci Al-Quran. Dan teman-teman sekalian, ini juga mungkin salah satu closing yang memang bukan berarti kalau setiap orang ngaji menjadi sebuah ria, bukan berarti seperti itu, tapi ini menjadi salah satu pelajaran untuk kita semua agar kita termotivasi dari mendengarnya, dari melihatnya dan memperhatikannya. Iya. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Masya Allah. Surah apa tadi? Surah Al-Imran. Surah Al-Imran. Ayat 1 sampai atau ayat berapa tadi? Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ustadz Erwin. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita semua dan juga teman-teman sekalian yang nanti mungkin mau berteman, mau ngobrol langsung sama Ustadz Erwin, mungkin bisa nanti saya tampilkan alamat WhatsApp mungkin Instagram ataupun Facebooknya ya di layar ini sebagai temu silaturahim dengan beliau dan bertukar pikiran tentunya yang berkenan dengan Al-Quran itu sendiri. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata kami yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Dan saya akhiri, saya Jari Muhammad dan saya Muhammad Erwin Aksa Maulid. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.